Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 hingga 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, memohonkan belas kasihan-Mu ya Bapa. Saat kami menilik hati kami, kerap kali ya Tuhan, ada dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang memberitakan Injil. Ampuni kami jika kasih kami belum sungguh-sungguh tulus terhadap sesama. Ampuni kami jika kami masih belum melakukan firman Tuhan. Ampuni kami jika keberadaan kami belum sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami pakai waktu kami yang singkat ini untuk melayani Engkau, memuliakan Tuhan lewat keberadaan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, tilik hati kami, entah itu dosa yang sudah kami akui maupun tidak. Dan biar Engkau layakkan kami di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hadirlah tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita ada saat ini semua karena kasih-Nya. Kita hidup hari ini semua hanya karena berkat kemurahan-Nya. Dia telah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Marilah dengan penuh ucapan syukur, kita datang memuji dan menyembah Dia. Bersama kita pujikan berkat kemuliaan, kemurahan. Kau hiasi
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan telah mati untuk menebus setiap dosa kita. Dia telah mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkan setiap kita. Mari kita memuji dan meninggikan Dia, Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan atas alam semesta. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan matiku menebusku, beri hidup yang kekal. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya.
tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kita hanya perlu bersandar dan berharap di dalam Dia. Sebab kuasanya sempurna dan rancangannya tidak pernah gagal. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari bersama kita pujikan pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, perangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan di minggu yang pertama, di bulan yang ketiga di tahun ini, kami bisa datang untuk menyembah Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami ketika kami sungguh-sungguh tubuh kami berada di tempat ini, biarlah hati dan pikiran kami juga terfokus kepada firman Tuhan, dan kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi diberkati, ditegur dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang hanya Kau pakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Bekerjalah pada saat ini Tuhan, dan kami berdoa jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu kami ikat dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki masa penantian kita untuk memasuki Minggu Sengsara, ya, dan kita sudah mematikan lilin yang kedua, berarti 5 minggu lagi kita akan memperingati yang namanya kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, ngomong-ngomong, apakah engkau sudah mengucapkan kepada sebelahmu selamat Prapaskah? Kalau belum silakan ucapan, ya. Selamat Prapaskah. Ya. Banyak kali kita lupa bahwa ini bukan pajangan Bapak Ibu, ya. Sebelum fase ini di minggu pertama di gereja tertentu ada yang namanya Rabu Abu, ya. Apa itu? Yaitu mengambil ashes atau abu itu kemudian ditaruh di kening atau forehead sini dengan membentuk cross atau salib sebagai simbol apa Saudara? Bahwa kita sudah mati, Kristus sudah mati bagi kita, menebus kita, dan kita harus mati terhadap dosa, ya. Jadi sekali lagi katakan, Kristus sudah mati bagi kita harus mati bagi dosa. Katakan ke sebelahnya, Kristus mati bagi kita harus mati bagi dosa. Jangan ngomong mati lu, jangan, ya. Kristus sudah mati bagi kita harus mati terhadap dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah saudara, ya. Nah, pada minggu ini kembali kita akan mengeksposisi bagian firman Tuhan, tapi karena ini masa Prapaskah, jadi bukan lagi di Lukas, tapi ini masuk di dalam Ibrani, Saudara, ya. Ibrani pasal yang pertama, kita akan melihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya. Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Oke. Biasanya kalau Alkitab itu rodok lengket dia. Ya, di bagian terakhir. Karena jarang kalau orang membaca bagian-bagian ini, ya. Tapi kalau HP ya enggak akan lengket, ya, halamannya itu, ya. Oke. Jangan bilang enggak ada Ibrani loh, ya. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca, ya, Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkan, kita baca, ya. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Siapa kita setelah baca ayat-ayat ini dan merasa bingung? Angkat tangan. Oh, ngerti KB ya? Saya ulangi lagi, siapa yang habis baca ini langsung baca sekali ngerti? Angkat tangan. Yang tidak ngerti angkat tangan. Yang tidak mau ngaku tapi malu angkat tangan. Sudah tidak ngerti, malu lagi, angkat tangan ya. Nah, Bapak Ibu jujur, secara kacamata orang awam, waktu habis baca ini, judulnya adalah bingung. Apa sih maksudnya ini ya? Nah, nanti inilah yang akan kita renungkan. Firman Tuhan judulnya bukan bingung loh ya, bukan. Maksud saya adalah banyak orang bingung ketika membaca bagian ini ya. Nah, tema firman Tuhan dalam Prapaskah kedua adalah Kristus yang menopang alam ini ya. Kristus yang menopang alam ini. Saya akan mulai dengan kisah mitologi ya. Kalau saudara mengikuti sejarah di dalam mitologi Yunani kuno 4.000-5.000 tahun ya yang lampau, ada kisah mengenai satu perang yang terkenal, namanya adalah Titanomasi ya. Titanomasi adalah satu perang antara dua kubu dewa ya. Kubu yang pertama itu dipimpin oleh dewa Olympus. Kemudian yang kedua dipimpin oleh salah satunya namanya Atlas ini ya, Dewa Atlas. Dia adalah pemimpin panglima perangnya. Nah, singkat cerita saudara, dua kubu dewa ini berperang, lalu selama ribuan tahun tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sampai satu waktu di mana kelompok Titan atau pemberontak ini ada sebagian yang memberontak lalu masuk ke kubunya Dewa Olympus ya. Dan akhirnya kelompok dari Dewa Atlas ini kalah. Dan oleh Zeus panglima perangnya Olympus itu kemudian mengutuk orang-orang atau dewa-dewa yang lain yang kalah ini, itu dikumpulkan lalu dilemparkan ke dalam Tartarus, yaitu menurut legenda ya. Nah saudara, lalu apa yang terjadi dengan satu yang namanya Atlas? Atlas ini adalah dewa terkuat, the strongest one, ya, yang paling kuat. Oleh dewa Zeus, karena dia tahu ini dewa kuat sekali, lalu dia dikutuk. Hukumannya adalah dia harus pergi ke kutub barat, lalu dia harus dengan kekuatannya ditugaskan untuk menopang langit. Jadi Bapak Ibu kalau lihat bulat itu bukan menopang dunia ya, tapi menopang langit ya. Dan dipercaya bahwa sampai hari ini dia masih menopang langit. Bayangkan ya, tidak capek-capek ya saudara ya, menurut legenda ya. Tapi Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kalau secara legenda kita mungkin guyu ketawa ya. Kenapa? Karena realitanya kita tahu bahwa galaksi kita, kalau kita melihat ya, kita berada di posisi yang ketiga ini ya, bumi ya, di sini kita. Jadi kalau kita melihat ya memang tidak ada yang menopang, tidak nampak ada manusia atau ada sosok yang sedang menopang begitu ya. Tapi poin saya adalah, pernah tidak kita sadar siapa yang menopang alam ini? Mengapa galaksi itu begitu bagus, Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dan kita bisa tiap pagi bangun menghirup udara yang segar, dan kita bisa datang beribadah pada pagi ini. Artinya apa saudara? Artinya bahwa Allah yang kita percaya itu sungguh luar biasa, bukan? Tidak pernah matahari itu mungkin tidak terbit hari itu ya, atau mungkin tidak tenggelam hari itu ya. Di negara bagian tertentu di Amerika atau di Alaska pasti mengalami ya matahari yang panjang, tapi tetap akan terbit atau tenggelam begitu ya. Artinya bahwa saudara, kita bersyukur dan kita harus meyakini bahwa ada yang mengatur ya. Suatu saat Thomas Alva Edison ya diundang oleh temannya. Jadi sebelumnya Thomas Alva Edison itu seorang ateis ya. Suatu saat diundang oleh temannya ya, kalau tidak salah itu Alexander Graham Bell ya. Lalu kemudian diajak ke rumahnya.
Lalu ketika ke rumahnya, dia lihat ada miniatur ya, seperti galaksi begini. Lalu dia mengatakan, ih bagus sekali ya, ini siapa yang membuat? Ya, ketika kita lihat sesuatu kan manusia naturnya kalau misalnya kita makan kue, ih enak sekali ya, kita sampai pukul-pukul meja ya. Siapa yang buat ini ya? Nah, dan ternyata teman kita yang buat misalkan, kita puji gitu ya. Nah sama, ketika dia melihat ini, lalu dia bilang siapa yang membuat? Lalu temannya mengatakan, nah kamu kalau lihat ini kan kamu tanya siapa yang membuat? Apalagi ketika engkau melihat bintang, bulan dan lain sebagainya. Pernah enggak kau bertanya, siapa yang membuat itu dan siapa yang mengatur itu? Dan itulah yang disebut dengan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita dalam bahasa Inggris dikatakan take it for granted ya. Kita mendapatkan sesuatu itu kita tidak memikirkan ya, kok bisa begini, sehingga kita hanya enjoy saja begitu ya. Padahal kalau ini terjadi chaos saudara ya, pernah dulu kira-kira 15 tahun yang lalu NASA itu mengabarkan bahwa akan terjadi sebuah tabrakan antara satu komet yang besar sekali ya, atau istilahnya apalah begitu ya, anak bintang atau apa, yang kalau nabrak bumi maka akan terjadi yang namanya Armageddon itu ya, the last day ya, hari terakhir itu, kiamat itu ya. Dan akhirnya ramalannya itu meleset dan itu tidak menabrak bumi begitu ya. Dan waktu itu saya masih ingat dia memberikan solusi bagaimana caranya supaya tidak terjadi kiamat dan ini komet tidak menabrak bumi, yaitu caranya semua negara yang punya nuklir itu membidikkan ke arah komet itu dan meledakkan itu di luar angkasa. Ya, itu salah satu solusinya begitu ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, sampai hari ini kita masih selamat. Ya, meskipun ada gempa bumi, ada banjir kemarin, kemudian ada angin yang luar biasa ya. Tapi ingatkah saudara bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini termasuk terhadap saudara dan saya ya. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran ini maka kita akan mengamini bahwa Kristuslah yang menopang dunia ini termasuk saudara dan saya. Pernahkah saudara mengamati ketika kita punya anak, waktu anak kita di dalam kandungan ya, kita waktu periksa ke dokter, kita melihat ketika awal anak kita itu atau istri kita hamil ya, kita melihat hanya seperti bongkahan kecil ya. Kemudian lama-lama kita periksa lagi mulai besar, kemudian mulai berbentuk. Dan ketika sudah mulai 5 bulanan kita mulai foto 4 atau 5 dimensi. Kita baru melihat bentuknya, hidungnya, mukanya dengan jelas. Lalu kita mengatakan, ih mirip ya. Ya maksudnya mirip kita gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan itu ya, yang telah membuat segala sesuatunya sedemikian indah sekali, sehingga tanpa kita sadar kadangkala manusia menganggap itu biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal yang pertama adalah satu pendahuluan daripada surat ini ya, tapi juga yang menjadi esensi daripada surat ini, di mana kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tadi, khususnya di sini kalau sudah membaca di ayat yang kedua ya, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan-Nya. Jadi artinya saudara, dalam bagian ini dengan jelas mengakui bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan, dan Dia adalah Allah yang menopang segala sesuatunya. Sebagaimana diciptakan dengan firman, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan firman ya. Waktu kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1, berfirmanlah, jadilah ini ya. Dan ketika manusia diciptakan bukan saja berfirman, tapi Allah membentuk manusia itu ya. Makanya ketika itu dicatat, dibentuklah manusia itu dari debu tanah ya. Nah jadi ada yang guyon begini, kalau orang itu suka berantem, suka emosional, itu pasti dia dari debu tanah tapi tanah sengketa katanya ya. Sehingga hobinya itu berantem melulu, jadi sengketa melulu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada kebenaran ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa sebenarnya maksudnya ya. Maksud yang pertama adalah kalau saudara melihat tujuan daripada surat Ibrani ditulis
adalah untuk menunjukkan kealahan Kristus, superioritas Kristus, bahwa dia berbeda dibanding yang lain. Kalau sudah membaca di pasal 1 disebutkan di ayat 1 tadi, bahwa dia dulu Allah itu memakai nabi-nabi untuk menyampaikan pesannya. Kalau saudara tahu bahwa kata nabi atau prophet ini ya, salah satu tugasnya adalah prophecy atau menyampaikan nubuatan. Ya. Nah, dia bisa menyampaikan nubuatan karena apa? Karena kata lain daripada atau tugas daripada nabi adalah sebagai pelihat atau seer ya. Jadi nabi itu diberikan visi oleh Allah meskipun pada saat itu tidak ada televisi. Ya. Kalau kita membaca bagaimana nabi-nabi itu diberikan visi jelas sekali. Dia dapat melihat gambaran dengan jelas. Kenapa? Karena Tuhan mencelikkan matanya untuk melihat visi itu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di kemudian hari Tuhan tidak lagi mengutus nabi-nabi, tapi dikatakan Tuhan sendiri berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itulah kenapa minggu lalu ketika hamba Tuhannya bertanya, kira-kira Tuhan Yesus ada di bumi sudah berapa tahun gitu ya, dan saudara menjawab 2000 tahun sekian begitu ya. Secara eksistensi artinya berinkarnasi menjadi daging dan darah. Tapi sebelumnya itu sudah ada begitu, jauh sebelumnya di dalam proses penciptaan. Di situ dikatakan bahwa kata yang dipakai di situ adalah Tuhan Allah ya. Marilah kita. Tuhan Allah itu menciptakan dunia ya. Jadi ketika dia menciptakan dunia berarti ketika itu Yesus Kristus ada sebagai oknum daripada Tritunggal itu ya. Oleh karena itu saudara, makanya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi mengutus nabinya, tapi dia mengutus anaknya atau dia sendiri datang ke dunia ya. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan dia melebihi ya, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka ya. Jadi saudara kalau membaca dalam bagian ini jelas bahwa malaikat-malaikat ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Apakah malaikat itu kalau jatuh dalam dosa bisa diselamatkan? Regu A, ada enggak surga untuk malaikat? Ditanya kok melotot sih? Ada enggak surga untuk malaikat? Ada yang gini, ada yang gini. Belum sehati ya. Ada enggak surga untuk malaikat? Enggak ada ya. Sebelah sini ada enggak? Tuh, pun ada suara sama sekali. Ada enggak surga untuk malaikat? Siapa tahu baca di Alkitab kan, sharing ke saya. Ada enggak? Ada enggak keselamatan untuk malaikat? Ada. Malaikat yang jatuh jadi apa? Ingat cerita itu? Malaikat yang jatuh jadi apa? Lah jadi iblis. Jadi malaikat diciptakan dengan natur yang berbeda, Bapak Ibu ya. Malaikat diciptakan hanya dengan satu pilihan, ketika engkau patuh, engkau tetap menjadi malaikat, pesuruh Allah. Tapi kalau kamu memberontak, kamu menjadi oknum lain yang di luar tanggung jawab Tuhan, yaitu iblis itu. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia lebih tinggi dari malaikat. Ya, tapi Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada manusia. Ya, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau saudara membaca bagian ini, maka saudara akan banyak bertemu di pasal yang keempat. Misalkan dikatakan Yesus itu imam besar agung ya, yang telah melintasi langit. Kalau imam besar manusia itu masih, kalau dia harus masuk kan ke bait Allah ya, ada ruangan kudus, maha kudus. Nah ketika dia masuk ke ruangan maha kudus, sebelum dia masuk dia harus bakar korban dulu. Siapa tahu dia bikin dosa. Kalau dia bikin dosa, dia masuk ke ruangan maha kudus, dia akan mati begitu ya. Dan ketika dia masuk ruangan maha kudus, biasanya kakinya itu diikat kelencengan sama tali ya. Jadi kalau dia jalan bunyi telenceng, oh berarti masih hidup. Tapi kalau tidak ada bunyi, nah orang tidak berani masuk. Karena kalau dia mati di dalam, orang mau masuk ngambil lagi, mati lagi, masuk mati lagi, mati lagi. Jadi numpuk mayat di situ nanti ya. Lalu solusinya adalah diikat kakinya dengan tali dan ditarik keluar. Itu dulu ya, zaman perjanjian lama. Nah itu berarti saudara, kalau kita melihat bahwa ketika kekudusan itu luar biasa pada zaman itu ya, dan ini menunjuk kepada apa saudara? Bahwa Yesus melampaui itu. Dia disebut sebagai imam besar yang melintasi segala langit. Dia bukan saja menjadi pendamai, tapi dia naik ke surga sendiri untuk menyediakan tempat bagi saudara.
Tapi ngomong-ngomong, saudara yakin enggak masuk surga? Siapa yang yakin masuk surga? Weh, cuma 20%. Siapa yakin masuk surga? Angkat tangan. 30%. Sisanya masuk mana tuh? Banyak orang kadang berpikir surga itu adalah angan-angan. Ada yang mengatakan surga itu adalah ya mungkin hanya untuk menghibur orang begitu ya. Tapi saya secara pribadi masih percaya bahwa surga adalah satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Satu tempat di mana nanti tidak ada air mata. Amin. Di tempat itu tidak ada sakit penyakit. Amin. Di tempat itu tidak ada kebencian. Amin. Tempat itu tidak ada kreditan. Amin. Karena sudah lunas semua, ya kan? Di tempat itu tidak ada apa lagi, tidak ada orang gosip-gosip. Amin. Siapa mau gosip di surga, ya kan? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika kita mengimani ini, bahwa Yesus itu adalah lebih daripada semuanya, maka kita baru masuk selanjutnya, ya. Minggu lalu kita sudah belajar Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke? Ingat, firman itu adalah Allah. Oke, kita lanjutkan. Ayat 14, baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, berinkarnasi. Orang Kristen Yesus berinkarnasi, bukan reinkarnasi, jangan salah ngomong ya. Yesus berinkarnasi artinya dia menjadi manusia. Yesus itu dia Allah yang menjelma menjadi manusia, dan ketika menjelma menjadi manusia dia memilih menjadi hamba begitu ya. Dia dari golongan yang bukan orang-orang yang kaya raya, ya anak tukang kayu, kemudian dia dikatakan mengambil rupa sebagai hamba dan dia melayani sesama. Artinya bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar dia datang bukan untuk show of power ya. Dia datang ke dunia ini adalah benar-benar untuk menggenapkan rencana keselamatannya. Ya, bisa saja Tuhan itu datang dalam kemuliaannya, tapi dia tidak menggunakan kemuliaan itu. Ya, dan di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia pernah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Berarti Tuhan Yesus itu pernah merasakan ngantuk enggak? Pernah Tuhan Yesus ngantuk? Anda ngantuk saat ini? Tuhan Yesus pernah lapar? Anda lapar saat ini? Tuhan Yesus pernah marah? Waktu kapan? Lihat bait Allah dijadikan tempat jual beli kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia membuat sejenis cambuk, kemudian dia mengobrak-abrik. Kita aja kalah loh, Tuhan Yesus kalau emosi ngeri loh ya. Nah Bapak Ibu, pernah enggak Anda marah di rumah lalu cari cambuk loh? Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus pernah kecewa? Waktu kapan? Waktu melihat Simon menyangkal dia. Ya. Waktu itu Yesus menatap dan melihat mata. Dan Simon Petrus menangis. Kenapa? Karena dia tahu dia mengkhianati. Itu berarti saudara, kalau saudara membaca, dia pernah berada di tengah-tengah kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia pernah menjadi manusia seperti kita. 30 tahun Alkitab katakan, dia dididik sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia. Baru 3 tahun setengah dia full pelayanan untuk memberitakan Injil sampai pada detik akhir hidupnya. Artinya apa saudara? Alkitab dengan jelas mengatakan dia juga manusia yang mengerti kita. Selain dia adalah Allah itu ya. Itu berarti saudara, jangan saudara berpikir, aduh Tuhan pasti tidak mengerti masalahku. Tuhan itu pasti karena dia Tuhan ya mungkin dia melupakan aku, atau mungkin karena sibuknya dia melupakan aku. Iya, kalau kita jadi Tuhan mungkin kita lupa ya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lupakan kita ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan menjelaskan itu ya. Itu berarti kalau diringkaskan, firman atau logos itu sama dengan Tuhan Yesus. Ya, firman sama dengan Tuhan Yesus. Berarti kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, lalu kita baru masuk ayat-ayat selanjutnya. Nah,
Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus lebih superior atau tinggi dibandingkan nabi, imam, dan malaikat? Ya, jawabannya ada di ayat ini, empat ayat ini. Ya, coba perhatikan di dalam firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus lebih superior dibandingkan nabi, imam, dan malaikat? Mari kita cari jawabannya di dalam beberapa ayat ini ya. Yang pertama, perhatikan ayat pertama dan yang kedua bagian A. Ya, di situ dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan saudara, dikatakan ini yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kenapa Tuhan Yesus itu melebihi yang lain. Karena sebelumnya Tuhan sudah pakai nabi, Tuhan sudah pakai hakim, Tuhan sudah pakai raja untuk menyampaikan pesannya ya. Akan tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di kemudian Tuhan sendiri datang ke tengah-tengah dunia dan menyampaikan firman-Nya. Tapi yang terjadi adalah umatnya menolaknya. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajar, dia diusir dan bahkan dilempari batu, hampir dia mati saudara ya. Kemudian Alkitab mencatat juga bagaimana Tuhan Yesus itu selalu berpindah-pindah. Ya, satu kali saudara saya ketika diceritakan ya waktu saya mengunjungi tempat di mana Yesus itu dipercayai tinggal. Saudara tahu Yesus tinggal itu setelah dia mengajarkan berpindah-pindah. Saudara tahu menurut tradisi Tuhan Yesus tinggal di mana? Coba tebak. Di kuburan saudara. Saya bingung loh, kenapa Tuhan Yesus tinggal di kuburan? Baru dijelaskan bahwa dia selalu diancam mau dibunuh. Dan orang Yahudi yang taat, orang Yahudi ortodok itu haram hukumnya menginjak tanah kuburan dan menyentuh kuburan. Makanya Tuhan Yesus pintar, dia tinggal di tengah-tengah kuburan. Jadi tidak ada orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala yang bisa masuk ke dalam atau mau masuk ke dalam ya. Dan itu bentuknya seperti ya kayak gua-gua batu begitu ya, kuburannya dimasukkan kayak orang ada lacinya begitu ya. Dan Tuhan Yesus tinggal di pekuburan. Dipercaya ya menurut tradisi. Nah, artinya apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus hidupnya itu tidak mudah saudara ya. Di mana dia diburu kemudian akan dibunuh dan dia harus, makanya dibilang berbahagia burung-burung ya. Tuhan Yesus itu untuk meletakkan tubuhnya pun tidak ada ya, tempatnya begitu ya. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ketika dia menjelma menjadi manusia, dia bukan berada dalam posisi yang enak begitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia datang ke tengah dunia, dia menyampaikan firman-Nya, manusia menolaknya ya. Nah, berapa banyak di antara kita yang demikian saudara ya. Ketika kita tahu kebenaran ini ya, ketika Allah yang berbicara, firman Tuhan itu kan Allah berbicara kepada kita ya. Berapa banyak di antara kita yang kerap kali menolak firman itu. Ya, ada orang Kristen yang kadang-kala firman itu dipilih-pilih ya. Kemarin saya dengar khotbah mengenai doa Yabes ya. Saudara tahu doa Yabes? Apa bunyinya? Intinya, lebarkanlah patok-patokku, sembuhkanlah penyakitku ya. Nah, saya dengar apa yang dikupas oleh Pak Stephen Tong ya. Pak Tong ngomong begini, doa Yabes adalah doa yang tidak Kristiani, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena isinya itu ku. Nah, hati-hati kalau kita doa itu isinya ku ya. Tuhan berkatiku, limpahiku, supaya akuku ya. Istilahnya ku terus ya. Artinya yang diajarkan Tuhan adalah doa apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti, berikanlah kami, bukan ku, makanan kami yang secukupnya, bukan yang melimpah ruah. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita lupa bahwa orang Kristen kan paling seneng doa yang kayak Yabes gitu ya. Engkau
mengembangkan patok-patokku. Kalau dalam benaknya, tanahku patoknya jalan sendiri. Artinya punya banyak harta benda. Kemudian tubuhku dianugerahi tubuh yang sehat, ya. Kemudian dijauhkan. Itu saudara hati-hati, saudara, ya. Kenapa? Karena itu tidak berbicara mengenai satu firman Tuhan yang sesungguhnya, ya. Kita hati-hati. Kenapa? Kalau saudara analisa, ya, doa Yabes itu hanya ada di bagian itu, ya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung doa Yabes. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyinggung doa Bapa kami, ya. Nah, sedikit intermezzo. Kembali lagi saudara, kalau kita berbicara Yesus adalah Allah yang berbicara langsung kepada umatnya, maka saudara kita akan menghargai firman Tuhan. Ya, artinya apa? Siapapun yang berbicara lewat firman Tuhan, maka kita harus menghormati. Amin. Nah, saya pernah ketika praktek 1 tahun, praktek 2 bulan, saya pelayanan di sebuah gereja, ya, di daerah Jawa Barat, ya. Saya waktu itu minder sekali saudara, karena usianya baru 18 tahun. Ketika saya khotbah saudara, saya ditempatkan di KU3. KU3 adalah KU yang paling sepi, ya. Dan saya disuruh khotbah di situ, jemaatnya tidak banyak, di KU3 cuma 50-an, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya khotbah, saya persiapkan dengan baik. Setelah saya turun saudara, tiba-tiba ada bapak umur 70-an yang menyalami saya. Bapak, terima kasih, firman-Nya sangat memberkati. Saya kaget saudara, karena apa? Umur dia lebih tua dari saya, dan dia adalah mantan majelis yang sangat dihormati. Dan dia bisa menyampaikan satu apresiasi, ya. Artinya bahwa dia tidak malu untuk menyampaikan sesuatu, ya. Poin saya bukan karena saya dipuji, bukan. Poin saya adalah dia mengapresiasi firman Tuhan dan mengapresiasi hamba Tuhan, ya. Ada orang kadang yang kalau ke gereja itu lihat warta dulu, sopo sing khotbah. Oh, si A, wis ngantuk ndak mau datang. Makanya gereja tertentu tidak dicantumkan pembicara. Moro-moro minggu keluar dari mimbar. Surprise yang khotbah ini. Terus saudara mengatakan cilaka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lihat siapa yang berdiri di tempat ini, tapi lihat bahwa dia berbicara atas nama siapa? Atas nama siapa? Tuhan. Itu berarti saudara, kalau kita mentuhankan Tuhan, kita akan percaya bahwa firman Tuhan itu sedang disampaikan. Dan saudara harus menghargai itu, ya. Jangan mentang-mentang di sini mungkin mahasiswa praktek, atau orang yang mungkin, maaf ya, dulu saya pernah mengenal seorang hamba Tuhan yang secara fisik itu tidak tinggi begitu, ya. Dulu saya menjadi dosennya tepatnya, ya. Dia tingginya itu cuma kira-kira segini saudara, ya, pendek sekali. Sekarang sudah almarhum. Dia kalau mau khotbah, dia bawa apa saudara? Bawa kursi, supaya kelihatan di mimbar. Bapak Ibu, pertama waktu saya masih ingat, waktu dia praktek khotbah, orang ketawa loh. Orang ketawa. Karena naik kan kayak ucok gitu loh, kayak modelnya. Datang. Tahu ucok baba ya? Nah, tingginya ya lebih tinggi lah dari itu dikit. Dia bawa itu menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi saudara, di kemudian hari Tuhan pakai dia luar biasa. Sampai akhir hidupnya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin saya adalah kalau Yesus lebih tinggi dan dia berfirman langsung kepada umatnya, dan firman-Nya itu sekarang dinikmati oleh kita, disampaikan lewat hamba Tuhan kepada saudara, maka kita harus belajar untuk bagaimana menghargai dia, firman yang disampaikan itu, ya. Kenapa? Karena Yesus itu yang mengajar kita melalui hamba-hamba Tuhan itu, ya. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang pertama, ya. Dia tidak lagi berbicara melalui nabi, tapi melalui Yesus Kristus, ya. Yang kedua, kalau sudah melihat kebenaran ini di ayat yang kedua B, ya. Di situ dituliskan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, ya. Kalau sudah membaca ini mungkin kurang begitu jelas, ya, tapi kalau sudah baca dalam bahasa aslinya itu berbicara mengenai ahli waris, ya. Bahwa Yesus Kristus itu adalah ahli waris dan juga seorang yang berhak menerima warisan itu. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus disebutkan sebagai pemilik daripada alam semesta ini karena Dia yang menciptakan, ya.
Jadi saudara jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mengalahkan alam ini ya. Saudara masih ingat banyak peristiwa Yesus meneduhkan angin ribut, Yesus berjalan di atas air ya. Saudara sadar enggak? Siapa manusia yang bisa berjalan di atas air? Kalau ada kuis Alkitab. Siapa manusia yang bisa berjalan di atas air selain Yesus? Jangan bilang David Blank loh ya. Tahu David Blank, tukang sulap itu ya. Siapa Alkitab katakan? Yang kemudian jatuh? Petrus. Dan setelah itu ada lagi Alkitab mencatat manusia berjalan di atas air? Tidak ada. Berarti Petrus elek-elek pernah berjalan di atas air, betul enggak? Ya, mesti dia ragu ya. Tapi dia rekor ya. Artinya apa saudara? Allah yang kita percaya adalah Dia adalah satu bukan saja Allah, tapi Dia pemilik dari segalanya. Ayat ini ingin mengatakan bahwa Dia adalah pewaris, Dia bahkan owner daripada alam ini. Itu berarti saudara, jangan sampai kita meragukan akan karya Tuhan yang ajaib itu ya. Tapi saudara tentu cara Tuhan bekerja beda ya. Jangan saudara membandingkan, oh kalau Tuhan itu luar biasa, saya berdoa semoga Tuhan memindahkan hujan. Bisa enggak Tuhan memindahkan hujan? Pernah saudara melakukan itu? Doa Tuhan supaya awan hitam ini pindah ke sebelah, sini tidak hujan. Pernah terjadi. Lalu awan itu pindah. Pleng. Pernah. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah cara kerjanya tidak begitu saudara. Ya, meskipun bisa Dia melakukan itu. Ya, saya pernah disuruh mendoakan satu tempat yang sudah awannya gelap sekali. Lalu karena saya satu-satunya hamba Tuhan di situ, semua lirik ke saya. Jadi ceritanya kami mau HES, tahu HES ya? Lintas alam. Sudah kumpul lalu awan gelap. Wah, ini harus didoakan supaya tidak hujan. Dan semua tanpa diaba-aba, semua lihat saya. Ini hamba Tuhan. Lalu saya karena terdesak saya doa. Tapi doanya sungguh-sungguh. Setelah doa saudara, itu awan gelap tiba-tiba ditiup angin. Mulai pudar, enggak jadi hujan. Puji Tuhan, jadi pawang saya saudara ya. Tapi bukan saya, itu Tuhan yang bekerja. Nah saudara bisa itu terjadi. Tapi kebanyakan cara Allah bekerja enggak begitu. Ya, dengan cara yang luar biasa lainnya. Tapi poinnya adalah kenapa Yesus itu melebihi malaikat, melebihi nabi? Karena Yesus adalah Allah pemilik dari segalanya, tidak bisa dibandingkan. Ya, Dia adalah ownernya, Dia adalah yang memiliki alam ini, menciptakan alam ini ya. Dia adalah ahli waris ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah baca di dalam ayat yang kedua bagian C, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, kalau dalam versi Inggris saya rasa lebih jelas ya dikatakan dan yang melaluinya Dia menciptakan dunia. Jadi artinya bahwa melalui Yesuslah dunia ini diciptakan. Ya. Jadi artinya bahwa dalam proses penciptaan, kalau ada yang tanya, Pak, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan ini? Ya, bahwa di dalam proses itu melaluinya itu terjadi penciptaan, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berarti kebenaran yang ketiga yang kita bisa lihat adalah Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Dia bukan saja dikatakan sebagai Allah yang menjelma jadi manusia, tapi dalam praeksistensinya atau masa sebelumnya Dia menciptakan dunia ini ya. Dan ini kita harus meyakininya begitu ya. Makanya saudara kalau kita mengimani Yesus menciptakan, berarti doanya harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pernah enggak doa minta hujan? Pernah ya? Saya pernah minta doa hujan saudara ya. Ketika saya bertugas di sebuah pulau di daerah luar pulau. Daerah itu sudah hampir 2 tahun tidak turun hujan. Tanah-tanah sudah retak dan orang itu kesulitan. Dan akhirnya orang memanfaatkan air sungai. Ya, padahal air sungai itu sudah tercemar dengan merkuri ya. Karena kalau di Kalimantan itu sungai itu banyak orang pakai untuk emas ya, dulang emas dan itu dicampur dengan merkuri. Dan itu kadang agak berbahaya ya. Nah saudara singkat cerita, setelah kemarau panjang itu kami tiap hari doa. Karena tiap hari ada doa pagi, kita doakan supaya turun hujan.
Saya masih ingat saudara, ketika itu pagi-pagi, tiba-tiba itu hujan turun dengan lebatnya, ya. Dan bukan hanya turun dengan lebatnya, tak lama kemudian terjadi banjir, saudara. Tahu kenapa? Bendungannya jebol, ya, sehingga dalam rekor itu baru tercatat, ya. Kalau saudara search di internet pasti tahu, kota itu bisa dilalui dengan kapal, ya, dengan perahu, gitu ya. Artinya bahwa saudara, bisa saja Tuhan memberikan itu dengan caranya, tapi cara Tuhan tentunya berbeda, ya. Kenapa? Karena Tuhan pasti punya cara sendiri, ya. Tapi intinya adalah melalui Dia dunia ini diciptakan. Berarti saudara, kalau Dia menciptakan dunia ini, mungkin enggak Dia memberikan kita sesuatu yang mustahil bagi manusia. Misalkan kita berdoa minta keturunan. Dokter sudah ngomong, kamu tidak akan bisa punya anak, alias mandul. Lalu engkau berdoa minta kepada Tuhan. Bisa enggak Tuhan bukakan rahimnya? Bisa enggak itu terjadi? Saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu-ibu. Dia sudah punya anak, kalau enggak salah 3. Lalu dia operasi, saudara. Salurannya itu diputus. Ya, saluran apa? Telur, ya, saya enggak tahu. Dokter Indah, saluran telur, ya, betul, ya. Yang di dalam itu, ya. Supaya tidak terjadi pembuahan. Nah saudara, apa yang terjadi? Secara alami itu nyambung lagi, hamil lagi, anak keempat. Dan ketika itu geleng-geleng kepala, ya, artinya apa? Secara manusia itu kan impossible, tapi kalau Tuhan mau kasih, itu bisa terjadi begitu, ya. Dan banyak kejadian-kejadian spektakuler lainnya, saudara, ya. Artinya kalau Tuhan itu pencipta alam dan semesta, Dia punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Mungkin tidak Tuhan itu menyembuhkan kita dari sakit penyakit? Mungkin. Tapi kerap kali kadangkala di dalam masa penantian kita, Tuhan izinkan, ya mungkin kita mengalami itu dan mengalaminya sampai akhir. Tapi ada juga orang yang disembuhkan dari sakitnya, ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, intinya adalah kita punya Allah yang menciptakan alam semesta ini, ya, dan melaluinya dunia diciptakan. Dan yang keempat, dalam bagian ini mengatakan bahwa di ayat yang ketiga bagian B, dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, waktu baca ayat ini orang bingung, ya. Kok ada penyucian dosa? Ini artinya apa? Banyak yang mengaitkan ini bahwa orang Kristen harus disucikan dosanya, ya. Atau ada doktrin yang namanya purgatori itu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi setelah kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya tidak berbicara itu, ya. Kata yang dipakai itu katarismos. Katarismos itu adalah sebuah penyucian yang dilakukan, ya, berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Jadi sebuah penyucian dari dosa dan kesalahan, ya, yang dilakukan melalui penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ini berbicara mengenai satu peristiwa lampau yang terjadi di mana Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Makanya istilahnya adalah penyucian dosa, gitu, ya. Dosa kita tuh diampuni, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti yang keempat kita tahu bahwa ada fakta yang mengatakan Yesus Kristus adalah Allah karena Ia berkuasa mengampuni dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak bisa mengampuni dosa, artinya memutihkan dosa orang, ya. Pengampunan dosa harus tetap lari kepada Tuhan, ya. Jadi kalau Anda bikin dosa, misalkan bersalah kepada suami istri, selain kamu mengaku kepada istri dan suamimu, sebelumnya kamu harus mengaku kepada Tuhan. Makanya saudara, ketika perjamuan kudus, jangan terima roti dan anggur itu kalau engkau belum mengaku dosamu. Alkitab katakan, kalau engkau tidak membereskan hubunganmu dengan sesama, engkau masih siwaan dengan orang, engkau masih membenci orang, engkau masih tidak bisa mengampuni orang, engkau masih kepahitan dengan orang, tidak boleh engkau makan roti dan cawan itu, ya, anggur itu. Kenapa? Ketika engkau makan itu, maka engkau sedang makan dan minum dosamu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda misalkan belum beres, Anda tidak terima, tidak apa-apa, saudara. Ketika petugas itu memberikan, saudara bilang, saya skip dulu, tidak apa-apa, ya. Nah karena itu Bapak Ibu, jangan saudara takut ketika Anda ngambil itu dibilang tidak rohani, ya. Kadang-kadang kan kita ke gereja
Takut ya, kan tetangga sebelah lihat-lihat ya. Waktu kita hendak ngambil, mereka lihat gini kan. Nah, pandangannya itu loh, waktu gini itu loh ya. Nah itu pandangan menghakimi, hati-hati saudara. Makanya jangan sembarangan menoleh Bapak Ibu ya. Takutnya sebelahnya merasa terhakimi begitu ya. Nah kerap kali saya punya kebiasaan, kalau saya ikut KU1, saya sudah ambil perjamuan. KU2 saya tidak ambil. Jadi kalau saudara perhatikan, selalu KU2 saya kebanyakan saya tidak ambil. Jadi jangan salah tangkap, saudara akan mengatakan, Pak Aman tidak ambil, pasti berantem sama semu ini. Jangan menghakimi. Apalagi saudara noleh gini, lihat Pak Aman. Nah itu, pandangan menghakimi, hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu kebenaran ini. Kenapa? Karena kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan dan kita meyakini bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang bisa mengampuni dosa, maka kita akan bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan ritual secara manusia, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Dan sama dengan pelayanan. Engkau tidak mungkin akan melayani dengan sukacita kalau hubunganmu belum dibereskan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti kembali kepada kebenaran ini dikatakan Dia telah menyucikan dosa saudara dan saya. Lalu saya mau bertanya, kira-kira kalau kita sudah disucikan, kita masih berdosa enggak? Regu B. Kita masih berdosa enggak sekarang? Saya bertanya ini Bapak Ibu. Masih. Berarti penyucian Tuhan sia-sia dong. Sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh. Pak Saad bilang, aku mana, kau satu aku. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ingin berbicara bahwa apa saudara? Memang dosamu sudah diampuni. Percaya Kristus, dosamu dulu, sekarang, dan akan datang, itu diampuni dalam Yesus Kristus. Tapi ingat, dalam keseharian kita ada namanya pelanggaran. Apa beda pelanggaran dan dosa? Karena dosa itu upahnya adalah maut. Tapi kalau pelanggaran itu biasanya masih ada pengampunan. Ya, karena di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Makanya saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya, itu dihitung pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi pelanggaran ini juga jangan dimain-mainkan. Oh kalau pelanggaran, kayak kita punya anak itu loh saudara. Ketika dia bikin dosa, kan kita tidak usir dia toh. Kita kasih pengampunan, tapi kita kasih warning dia, jangan melakukan lagi. Nah ketika kita mengulang itu, akan ada satu waktu di mana Tuhan itu akan menegur kita dengan caranya. Hati-hati ya. Kenapa saudara? Karena banyak kali ini sesuatu yang biasanya kita simpan. Ya, kita simpan rapat-rapat supaya orang tidak tahu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hari ada seorang pendeta terkenal ya, dipanggil Tuhan meninggal. Lalu ketika anaknya merapikan barang-barangnya, dia kaget karena papanya itu selama ini selalu punya laci yang dikunci. Dan dia penasaran apa isi lacinya itu ya. Setelah dibuka saudara, dibongkar lacinya itu, baru ditemukan di dalamnya itu yang pertama cerutu saudara. Tahu cerutu? Rokok cerutu itu yang gede itu loh ya. Terus yang kedua adalah majalah Playboy saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan hanya terjadi kepada hamba Tuhan loh. Ya, kepada semua orang Kristen godaan itu ada. Ya, sekarang internet itu sekali klik itu kita sudah jatuh dalam dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Ada yang saya pernah khotbah di Petra ya, di SMP. Saya tanya di antara 200 siswa itu, siapa di sini yang tidak pernah, saya enggak ngomong pernah loh ya, yang tidak pernah lihat gambar porno, angkat tangan. Ada satu yang angkat tangan. Saya bilang, benar kamu tidak pernah lihat gambar porno? Iya. Mari kita sembah dia. Kaget dia. Loh, kenapa Pak? Iya, berarti kamu paling kudus di antara semuanya. Kenapa? Karena mayoritas itu pernah. Mulai dari gambarnya, mulai dari dalam bentuk asli atau dalam bentuk kartun dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kejatuhan kita itu bisa banyak hal. Karena itu saudara, kalau kita tahu Yesus itu menebus dosa kita
Kita mau sungguh-sungguh belajar, ya. Nah, sama saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga gampang untuk jatuh, ya. Saya pernah dengar sharing seorang pendeta terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu, tapi saya tidak mau sebut ya. Satu kali dia mengadakan perjalanan ke Jepang. Lalu di tengah waktu luang itu dia jalan-jalan ke supermarket, ya minimarketnya lah begitu. Lalu alangkah kagetnya dia, ternyata di sana ada satu kayak rak panjang itu yang isinya adalah semua yang porno-porno itu, saudara, ya. Lalu karena dia adalah pria yang normal, dia noleh apa enggak? Kalau Anda noleh enggak? Oh, tak beli, Pak. Jadi dia menyaksikan, dia sudah pergi ke stand itu dan dia sudah buka, saudara. Karena dia pikir di Jepang siapa sih yang tahu gua, ya kan? Aku kan di sini bebas begitu. Tapi ketika buka plastiknya itu, baru mau buka, Tuhan menegur dia. Terus dia tinggalkan, terus dia pergi. Teman saya, seorang majelis, main-main, bukan di gereja ini ya, di gereja lain. Main-main ke Las Vegas. Tahu Las Vegas? Satu tempat di mana enggak ada malamnya. Siang terus, ya. Artinya on terus. Apa yang dia lakukan, saudara? Waktu pulang, saya dikasih oleh-oleh. Dia bilang, "Man, tak kasih kamu surprise." Apa itu? Waktu dibuka, wah, playboy semua, saudara, ya. Artinya yang nawarin orang itu kan di Las Vegas itu ditawarin di pinggir jalan, ya. Dikasihkan ada brosurnya dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita mengerti bahwa Allah itu berkuasa menebus dosa dan dia sudah mati-matian mati bagi kita, maka kita akan tidak dengan mudahnya berbuat dosa. Sekali lagi saya ngomong, bukan berarti saya lebih baik, enggak. Saya sama dengan Anda. Saya pernah jatuh, ya, dulu waktu muda saya nakal, ya. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan. Artinya apa, saudara? Kalau engkau menyadari Kristus sudah mati bagi kita, menyucikan kita, jangan bikin dosa lagi. Jangan bikin pelanggaran lagi dengan keberadaan kita. Loh Pak, kan susah. Ya memang susah. Karena itu jangan mengandalkan dirimu, andalkanlah Tuhan. Ya, saya diajarin waktu itu ketika saya masih remaja, saya bergumul dengan pornografi waktu itu ya. Lalu saya dipinjami satu buku. Ya, buku itu menuliskan kalau kamu melihat satu objek yang membuat kamu akan jatuh, kamu pikirkan objek lain yang memuliakan Tuhan. Ya, nah waktu itu saya lagi remaja, saya masih ingat SMP kalau tidak salah. Saya lagi antri, di depan saya ada wanita itu cantik dan seksi begitu ya. Saya jatuh dalam dosa enggak kira-kira? Kalau orang sudah dulu misalkan pernah jatuh dalam dosa, bisa enggak saya jatuh dalam dosa? Bisa. Dan ketika lihat itu, saya mulai pikirannya aneh-aneh. Lalu saya ingat buku itu. Lalu saya pikirin apa? Saya pikirin malaikat, saya pikirin surga, saya pikirin pokoknya yang rohani-rohani ya. Terus itu bertahan enggak? 5 menit. Nah artinya perjuangan kita itu hati-hati melawan darah dan daging ya. Makanya saya ngomong kepada suami dan istri, jangan mau kalau Anda pisah terlalu lama. Ya kalau kerja itu ya hati-hati. Karena kadang-kala pria itu ya bisa jatuh. Atau wanita sekarang juga seringkali bisa jatuh ya. Banyak sekali saya mendapatkan laporan ya, anak SMP sekarang sudah sangat banyak yang jatuh dalam dosa-dosa begitu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah disucikan, kita harus menghargai penyucian itu ya. Nah lalu apa artinya 4 hal itu ya yang saya sudah uraikan? Artinya kesimpulannya bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa. Sehingga dia itu bisa menyampaikan firman langsung, dia bisa mengampuni dosa, kemudian dia bisa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Karena dia Allah yang berkuasa, kalau bukan Allah tidak mungkin. Ya. Nah karena itu saudara, pertanyaannya sekarang, kalau kita menyadari dia adalah Allah, sudahkah kita memposisikan Allah atau Kristus itu pada tempatnya? Ya. Di dalam ayat yang ketiga selanjutnya digambarkan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Artinya apa saudara? Dia menopang jalannya alam ini dengan
kuasanya, dengan firman-Nya yang penuh kuasa ya. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia melakukan itu ya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah ya. Jadi saudara, menopang artinya apa saudara? Dalam bahasa aslinya itu artinya bahwa Dia memelihara dunia ini, termasuk saudara dan saya. Banyak orang meragukan apakah Tuhan bisa menjaga supaya tahun ini bisa ekonominya baik. Banyak orang meragukan Tuhan seolah-olah musibah daripada COVID ini tidak akan berakhir. Banyak orang meragukan apakah akan terjadi ini. Sehingga seolah-olah Tuhan itu tidak menopang dan tidak memelihara. Bertobatlah saudara. Karena firman Tuhan mengingatkan, Dia tetap eksis hari ini dan Dia tetap bekerja dan tetap menopang kehidupan saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, ketika kita meragukan Tuhan, bukan Tuhan yang berubah, tapi kita yang berubah saudara ya. Jadi hati-hati, dalam bagian ini dikatakan bahwa Kristus memelihara dan selalu menjaga dengan firman-Nya ya, dengan apa yang Dia ucapkan itu Dia akan genapi, dan firman itu yang menopang kita sehingga kita bisa bertahan sampai pada hari ini ya. Pernah enggak saudara ketika akan jatuh dalam dosa lalu ada firman yang mengingatkan ya, ngomong mengingatkan kita. Ketika kita mau marah, firman Tuhan mengingatkan, kamu kok marah? Ngapain kamu marah? Ya. Jangan sampai ketika kamu marah ada suara mengatakan, marah kok cuma segitu, ayo lebih marah lagi. Nah itu berarti iblis itu. Ya. Atau Anda ketika cerewet ngomongin suami, ada suara mengatakan, kurang cerewet, lebih cerewet lagi. Itu iblis pasti. Tapi kalau suara Roh Kudus dan dari Tuhan pasti akan mengingatkan, kamu ngomong tadi salah. Cukup sampai di sini. Ini sudah ya, diingatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan firman-Nya Dia akan menopang, mengingatkan saudara. Ya. Sehingga apa? Kita tidak mudah untuk jatuh ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna yang kedua artinya bahwa bukan saja Dia berkuasa, tapi melalui ayat tadi kita juga belajar Kristus sendiri yang memelihara ciptaannya. Dia tidak tinggalkan. Waktu Dia menciptakan, Dia bersama dengan ciptaannya. Dia bersama dengan umatnya. Makanya tidak heran kita selalu dengar Allah Immanuel, Allah Immanuel. Tapi kerap kali saudara kita merasakan kekosongan. Ya. Saya pernah melayani orang Kristen yang dengan belak-belakan ngomong, Pak saya pernah berencana untuk bunuh diri. Saya bilang, kenapa engkau mau bunuh diri? Dia mengatakan, saya merasa hidup saya kosong, tidak happy. Lalu saya bilang, apa yang membuat kamu tidak happy? Dia bilang, saya dituntut A, tuntut B, tuntut C. Padahal saya tidak bisa melakukan itu. Lebih baik saya mati saja, berakhir semuanya. Lalu saya tanya dia, dengan kamu mati, apakah kamu jamin masalahmu selesai? Dengan kamu mati, apakah kamu bukan membuat masalah baru? Lalu dia bergumul dan kami berdoa bersama-sama dan lain sebagainya. Poin saya adalah saudara, bisa saja itu terjadi dengan hidupmu Bapak Ibu di tempat ini ya. Mungkin di luar kau nampak baik, nampak bagus. Mungkin dalam benakmu pernah berpikir, susah amat sih hidup ini. Mending aku mati aja. Sehingga yang terjadi adalah saudara, engkau tidak meyakini Tuhan itu campur tangan dalam hidupmu dan memelihara hidupmu. Ya. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kemarin saya baca ada seorang anak yang dibully. Anak SD kalau tidak salah. Dibilang tidak ada apa-apa. Saking dia sedih, dia pulang, dia gantung diri saudara. Ya, karena dia merasa malu ya. Akhirnya dia menggantung diri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini orang begitu rapuh bukan? Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan mungkin sudah jauh. Kau doa Anda sudah jarang, membaca firman itu hampir tidak pernah. Ibadah juga mungkin jarang-jarang. Tidak heran kau gampang sekali untuk putus asa dan mengambil jalan singkat. Ya. Saya masih ingat bahwa ketika Rick Warren ya, seorang pendeta besar di Amerika, ketika anaknya itu, dia punya anak satu yang bunuh diri, saudara. Tapi bunuh dirinya karena anaknya itu ada penyakit gitu ya, sehingga dia tidak bisa kontrol mentalnya ya. Di kemudian hari dia bunuh diri dengan menembakkan shotgun kalau tidak salah ya di rahangnya ini dan dia mati, saudara. Ketika itu banyak kali orang menyinyir dia.
kok pendeta anaknya bunuh diri. Bahkan ada pendeta yang bunuh diri. Saya mau katakan, kita punya pergumulan yang sama. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, siapapun itu, dia akan bisa jatuh. Jadi jangan saudara beranggapan, aku ini anti, Pak Aman ngomong gitu, tidak mungkin lah, aku pasti aman. Jangan engkau boasting atau sombong. Ingat ya, kalau Tuhan itu berkuasa, nah engkau harus mengandalkan Dia, bukan putus asa dan menggunakan solusimu ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda meyakini Kristus memelihara, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh ya. Nah terus bagaimana respon kita melihat kebenaran itu? Yang pertama, kalau kita yakin Yesus itu berkuasa dan Dia memelihara, maka keyakinan yang pertama adalah kita akan sungguh-sungguh meyakini Yesus itu memegang kendali atas hidup kita. Ya, nah kalau Tuhan sudah pegang semuanya, berarti apalagi yang kita perlu khawatirkan? Betul enggak? Kalau Yesus sudah pegang hidup kita keseluruhannya, berarti apalagi yang kita perlu khawatirkan? Harusnya. Tapi faktanya banyak sekali orang khawatir. Kenapa? Karena merasa Tuhan belum memegang semua hidupnya. Sehingga mungkin ada bagian-bagian yang mungkin dianggap sudah dipegang tapi tidak cukup begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui mimbar ini saya mau sampaikan, kalau engkau tidak meyakini Tuhan memegang kendali seluruhnya dalam hidupmu, tiap hari hidupmu akan diwarnai dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kekhawatiran. Percayalah. Tapi ketika engkau meyakini, aku tahu Tuhan memegang semuanya, aku serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, Pak, orang Kristen boleh khawatir? Boleh. Kekhawatiran dalam sudut tertentu atau jumlah tertentu akan membuat kita waspada. Tapi kekhawatiran yang dimaksudkan di Alkitab itu jangan sampai kita terfokus kepada kekhawatiran itu sehingga melupakan Tuhan. Itu tidak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memegang kendali atas hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir yang lain. Ya. Oke, sekarang katakan kepada dirimu, ya. Katakan kepada dirimu, kalau Tuhan memegang kendali, aku tidak perlu khawatir. 1, 2, 3. Kalau Tuhan memegang kendali, aku tidak perlu khawatir. Katakan sekali lagi, kalau Tuhan memegang kendali, aku tidak perlu khawatir. Katakan pada dirimu. Mungkin saat ini kau khawatir sekali. Di KU1 saya tadi ngomong, ini sebentar kan mau lapor pajak ini ya. Banyak orang yang ketakutan. Bulan 4 juga nanti. Aduh, kalau ngomong bulan 3 belum 4 itu lopan-lopan gemetaran semua ya. Semua jadi orang miskin ya. Lapornya semua jadi orang miskin. Artinya bahwa apa saudara? Kadangkala kita banyak khawatir. Kenapa saudara? Karena mungkin ada ketidakbenaran di dalamnya. Ya hati-hati. Kalau Tuhan memegang kendali, asal hidup kita benar, maka Tuhan akan mengatur sisanya ya. Dan yang terakhir saudara, ya ini sopo sama ini Pak D ya. Di 2022 Pak D ngomong apa? Tahun 2023 akan lebih gelap. Wah, ini yang kulitnya gelap nih tersinggung ini ya. Tahun 2023 akan lebih gelap. Maksudnya itu ini loh saudara. Ya, akan ada resesi ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, saya lihat banyak kali orang Kristen itu kelabakan. Bahkan ada orang itu yang memforward tentang ekonomi yang kacau dan lain sebagainya dan membuat iman orang lain itu menjadi goyang ya. Poin saya adalah mengapa kita harus ketakutan seperti orang yang tidak mengenal Allah? Bukankah kita punya Allah yang Maha Kuasa yang kita bahas tadi itu? Yang memelihara semuanya, memegang kendali atas semuanya. Berarti apa? Kita serahkan kepada Tuhan, begitu ya. Kita berdoa, kalau kita mulai takut, kita panggil nama Tuhan. Kalau kita mulai khawatir, kita panggil nama Tuhan. Hanya nama itu yang kita bisa andalkan, ya. Nah, karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita melakukan itu, ya? Atau karena ketakutan kita mulai melakukan hal-hal yang menyimpang daripada firman Tuhan, ya. Kemarin saya mengikuti sidang dari salah seorang jenderal ya yang kena kasus narkoba. Saya melihat wah itu jaringannya besar sekali saudara. Ya itu sudah ngomong bukan lagi miliaran, itu mungkin bisa triliunan gitu ya.
narkoba bisa 500 kilo. Wah, itu luar biasa. Artinya apa saudara? Godaan terbesar bagi kita sekarang adalah di tengah masa susah, kadangkala cari duit susah. Godaannya adalah bagaimana cari duit gampang tapi nyerempet dosa. Hati-hati saudara, ya. Jadi jangan sampai tergoda. Resesi boleh ada, tapi Kristus menyertai, ya. Amin. Resesi tetap ada, tapi Kristus menyertai. Katakan 1, 2, 3. Resesi tetap ada, tapi Kristus menyertai. Amin enggak? Amin ya. Nah, kenapa saudara? Dalam bagian ini Lukas 8:25 menegur kita. Waktu Yesus itu berada dalam perahu dan terjadi badai, murid-murid ketakutan seperti orang tidak punya Tuhan. Lalu Tuhan itu menegur mereka, di manakah imanmu? Mungkin teguran yang sama kita ingatkan kepada diri kita. Kalau kita mulai seolah-olah tidak punya Tuhan, kita mulai panik seperti orang dunia, kita mulai ketakutan seperti orang dunia, kita mulai melakukan segala sesuatu seperti orang dunia. Maka firman Tuhan mengingatkan, di manakah imanmu? Di manakah iman yang kau katakan Yesus itu berkuasa, Yesus itu memelihara, di manakah imanmu? Nah ini saudara menjadi PR bagi kita. Kenapa? Karena kerap kali iman kita hilang ketika kesusahan itu datang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus menggantungkan hidup sepenuhnya hanya kepada Kristus. Jangan ada Allah lain ya dalam hidup kita. Saudara, di Toraja ada sebuah patung yang terkenal. Pernah ke tempat ini? Ada yang pernah ke tempat ini? Ini namanya patung Yesus Buntu Burake ya, patung Yesus Kristus memberkati ya. Dia ini tingginya 45 meter menghadap ke kota Toraja. Saya mau tanya, orang Kristen boleh bikin patung? Boleh? Regu A, orang Kristen boleh bikin patung? Boleh? Oke, regu B, orang Kristen boleh bikin patung? Boleh? Boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, di gereja juga ada patung kan? Boleh apa enggak? Bikin patung boleh, tapi yang tidak boleh adalah menyembah. Kalau suatu saat ada orang datang di situ, oh Yesus, Yesus, nah itu sudah tidak boleh ya. Jadi kalau ngomong gini gampang, kita semua tahu jawabannya. Tapi sadarkah kita seringkali punya Allah lain yang berbeda. Apa itu? Sing merah-merah ini loh. Ya. Kadangkala saudara, ini lebih berbicara. Hati-hati saudara, ya. Jangan sampai kita itu mencari uang. Kita hobi bekerja, kemudian kita cari harta, sehingga yang terjadi adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat, ini berhala zaman baru. Ya. Bukan itu saja. Keluarga kita, relasi manusia, ketika kita mulai fokus kita kepada sesuatu yang bersifat manusiawi, hati-hati. Kalau kita ada masalah, kita lari ke manusia, kita lari ke orang itu yang bisa kita andalkan, mungkin yang kaya, yang punya jabatan. Yang terjadi adalah kita mulai meremehkan Tuhan. Ya, hati-hati saudara, itu berarti ini menjadi berhala kita. Ya, kemudian kalau kita menyadari kebenaran itu, maka tiba pada satu kesimpulan. Jika Kristus adalah Allah yang berkuasa dan Dia memelihara ciptaannya, pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai penopang satu-satunya? Bukan salah satu loh ya, satu-satunya dalam hidup kita. Gampang membayangkannya. Kalau semua yang kita miliki diambil, apakah kita tetap sukacita? Ya. Jadi kalau kita membayangkan, oh saya punya mobil 2 misalkan, saya punya rumah 3 atau 4, saya punya di bank itu berapa triliun misalkan, saya punya emas berapa ton misalkan. Nah, suatu saat kalau itu diambil, kita rasa gimana? Ya, misalnya Ciindah kan, oh Ciindah itu asetnya banyak itu Ciindah tuh. Misalkan itu diambil, wah. Pasti sedih kan? Kalau hilang HP nangisnya 3 hari. Hilang rumah nangisnya bertahun-tahun itu ya. Artinya apa saudara? Kita harus menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan pergi dengan kosong. Kemarin waktu menguburkan Ibu Susi, mama dari
Michael dan istri dari Pak Agus. Saya secara pribadi diingatkan, hidup itu singkat, itu yang pertama. Kedua, pergi itu tidak bawa apa-apa. Waktu Bu Susi itu dimakamkan, dia tidak membawa apa-apa. Dan sakitnya pun sudah tidak nampak. Kenapa? Karena Tuhan sudah akhiri deritanya. Ya. Nah, saudara, sama dengan kita. Ketika kita nanti bertemu Tuhan juga, apa yang kita punya ini akan tinggal. Tapi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Ataukah ada Allah-Allah lain? Hati-hati, ya. Jangan sampai pulang dari ke gereja malah pergi ke tempat lain, ya. Saya kan sudah kasih kesaksian, ya. Ada jemaat yang minggu ke gereja, pulangnya ke orang pintar. Ya, kemudian saya dilaporin, difoto, Pak ini loh buktinya, orang ini pergi ke orang pintar, baru pulang dari gereja. Saya geleng-geleng, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni kami. Jika kami menyadari Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, namun kerap kali kami meragukan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami menyadari Engkau memelihara, tapi kerap kali kami merasa Tuhan meninggalkan kami. Ampuni kami jika firman-Mu menyatakan bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh mengampuni dosa kami, tapi kami yang bolak-balik berbuat dosa kembali. Tolong kami ya Bapa, supaya lewat firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami butuh Kristus. Tanpa Kristus maka kami tidak akan berarti. Karena itu Tuhan topang kami sebagaimana firman-Mu. Topang kami dengan kekuatan-Mu, dengan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh, selalu mengingat Tuhan. Sehingga jalan kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dan berkati hamba sendiri. Kami penuh dengan kelemahan, kami gampang tuh jatuh. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan syafaat kita. Saya mau iring Yesus ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya minta Anda yang menyanyikan dari lubuk hatimu, nyanyikan, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
Mari kita berdoa supaya kita setia sampai akhir, supaya kita sungguh-sungguh dalam masa susah ini kita tidak menyangkali Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa. Mengapa? Karena Dia memelihara dan menjaga hidup kita. Karena itu mari kita berdoa supaya hati kita terpaut kepada Tuhan, pikiran kita terpaut kepada Tuhan, hidup kita terpaut kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bapa di surga, tolong kami ya Bapa. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk sungguh-sungguh hidup berfokuskan kepada Engkau. Bapa, ajar kami untuk tidak menyangkali Engkau sesusah apapun hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pasti menolong kami. Engkau Allah yang memelihara, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menjaga kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami tidak pernah khawatir. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau akan menjaga keluar masuk kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita doakan supaya mereka juga punya iman yang sama. Kita doakan untuk mungkin anak kita. Kita doakan juga menantu kita, doakan cucu kita. Supaya mereka juga sungguh-sungguh dapat punya hidup yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang akan meluputkan mereka dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Dan kita doakan semoga Tuhan melindungi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengingat ya Bapa untuk keluarga kami. Kami ingat untuk anak-anak kami. Kami serahkan Tuhan melindungi mereka. Tuhan ajar mereka punya iman yang sama. Yang sungguh-sungguh mentuhankan Tuhan. Dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga memberkati ya Bapa. Supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bagi menantu kami, bagi cucu kami. Dan bagi seluruh keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Bila Engkau mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Segala yang ku perlu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang jemaat supaya berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan sekali lagi kami dapat memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Kau pakai untuk semakin memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Ciptaannya,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia memelihara hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.